Shalom, selamat pagi. Saya Michelle. Saya suka memuji nama Tuhan dan saya membawa satu pujian yang bernama Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Glory, glory bagi Dia, glory, glory bagi Dia, glory, glory bagi Dia. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Daki gunung yang tinggi, aku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesuslah serta di duka pun kau ada, sebab engkau wah Yesusku.
memakai talenta saya untuk melayani Tuhan. Aku mau memakai talentaku untuk memuliakan nama Tuhan. Teman-teman juga ya. Berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus, persembahkan semua untuk Yesus. Kameranya. Say hello dulu nih. Shalom. Salam. Ya, semuanya kedengeran ya. Iya, kita bersyukur hari ini kita boleh mengadakan ibadah Zoom secara live bertepatan dengan kita merayakan Hari Anak Nasional Sekolah Minggu Domba Allah 2021. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Amin. Oke, semuanya bisa siapkan hatinya untuk kita bisa memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memelihara kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang ditinggikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, jamah setiap kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Naikkan pujian dari awal. Katakan Yesus kau Allah yang ditinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh
Yesus. Pulihkan negeri kami Tuhan. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, haleluya Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih. Saya minta dengan hormat Ibu Gembala dalam doa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kami rindu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, mengurapi setiap anak-anak sekolah minggu, mengurapi setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkarya di tengah-tengah jalannya ibadah pada hari ini. Tuhan, kami undang Engkau hadir dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak sekolah minggu dan jemaat berada. Engkau hadir di rumah mereka masing-masing. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah kami Tuhan. Sehingga ibadah hari ini berjalan dengan luar biasa. Dan setiap anak-anak Tuhan dapat mempersembahkan talenta-talenta mereka. Tuhan akan memakai semua bakat yang Tuhan berikan bagi anak-anak sekolah minggu dan bagi kami semua jemaat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi semua alat-alat yang dipakai hari ini, sehingga tidak ada sedikit gangguan apapun yang terjadi, dan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, karena kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Sapa sekali lagi, shalom. Iya, boleh buka kameranya nih untuk menambah semangat kita.
Kak Iren punya yel-yel. Oke, udah buka semua kameranya? Ya. Harnas SM Domba Allah, talentaku untuk kemuliaan Tuhan. Iya, ini tema kita Kapindan untuk tahun ini. Sekali lagi yang semangat ya adik-adik ya. Yang di rumah boleh ikutan juga. Ya. Yuk. Harnas SM Domba Allah, talentaku untuk kemuliaan Tuhan. Wow, semua pasti Kak Iren yakin semuanya pasti punya talenta dan semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar Kak Iren. Oke, yuk kita naikkan pujian bertalenta. Bersama Tuhan kita pasti bisa, amin. Amin. Oke, sebelum kita lanjutin pujian kita mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda. Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda. Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Ayo kerja, ayo kita kerja. Aku maju, maju, kamu maju. Lakukan yang terbaik.
atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Ayo kerja, ayo kita kerja. Aku maju, ayo kamu maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Ayo kerja, ayo kita kerja. Aku maju, maju, kamu maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Persembahkan semua untuk Yesus. Persembahkan semua untuk Yesus. Wow, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Anak-anak di sini semuanya mau memakai talentanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sudah baik buat hidup kita. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini, katakan Tuhan Yesus baik. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, kita menyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan arahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Sampai akhir hidup kami mau setia kepadamu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu setia kepada kami, mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Yesus buat kebaikan-Mu.
kami Tuhan. Demikian Kami mau hidupku mengasihi-Mu mau mengasihi. karena Engkau baik bagi kami. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku Sampai akhir. sampai akhir. Ku melakukan, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Benar Tuhan, kami mau setia melayani-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidup kami Yesus. Demikian hidupku Kami mau mengasihi Engkau. mengasihi. Karena Engkau begitu baik buat hidup kami. Yesus, Engkau baik bagiku Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Lagi angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan sampai akhir. Haleluya Yesus. Ku menutup Kami mau setia kepadamu Tuhan. ku tetap setia Haleluya Roh Kudus. menanti janjimu Sampai ku dapat. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Sungguh dengan imanmu katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Benar Tuhan. Ini pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau setia Tuhan untuk melayani Engkau. Kami mau setia memakai setiap talenta kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang melihat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Khususnya juga untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Biar saat kami duduk mendengarkan firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan buat hidup kami. Menjadi kekuatan buat pertumbuhan iman kami dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya.
Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Dan pasti masih semangat ya Kak Evi nih. Enaknya kalau ngajar sekolah minggu sekalipun sudah tua, sekalipun usianya udah nggak muda lagi, tetapi enaknya masih dipanggil kakak nih. Nah, Kak Evi ngelihat anak-anak yang begitu luar biasa, kalian tadi yang memuji Tuhan, yang ikut pelayanan begitu luar biasa, kakak-kakak juga luar biasa. Dan Cici juga ngeliat nih yang di rumah, wah semangat ikut-ikut gerak, ikut-ikut ikut nyanyi. Semangat semuanya, puji nama Tuhan. Sekarang Kak Evi mengucapkan selamat Hari Anak Nasional Sekolah Minggu untuk kalian semuanya. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada Ibu Pendeta Ibu Pendeta Yakolina, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita belajar bersama-sama, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, yuk sekali lagi saya akan berdoa bersama-sama untuk kita semuanya, untuk kita datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan sekali lagi datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anakmu datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami percaya sekalipun kami beribadah secara online, tetapi kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap rumah tangga, Engkau hadir di dalam setiap rumah-rumah kami. Kami percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang Engkau lewatkan pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan, Engkau melihat setiap hati-hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Tolong kami, biarlah kami mengerti dan memahami setiap kebenaran firman yang akan hamba sampaikan bukan dengan kuat dan gagah hamba, tetapi semuanya Roh Kudus Engkau yang akan berbicara, memampukan hamba sehingga setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang hadir pada hari ini, kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman yang ingin Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Sebab itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami mengetahui, tetapi kami mau menjadi pelaku firman. Sehingga kehidupan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan, amin, amin. Nih sebelumnya Cici mau Kak Evi akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Siapa tahu nanti waktu ketemu di jalan atau ketemu di mana nggak asing lagi nih. Nah, Kak Evi akan izin share screen dulu ya, sebentar. Nah, bentar ya. Iya, ini Kak Evi sudah punya anak satu, suaminya juga pasti satu ya. Suaminya pasti juga satu dan suaminya laki-laki pastinya. Nah, Kak Evi punya anak satu, usianya masih sekitar usia 4 tahun. Masih anak-anak sekolah minggu juga. Puji nama Tuhan, kami tinggal di Bogor. Kalau adik-adik atau kakak-kakak atau ibu-ibu yang di tempat ini mendengarkan logat saya berbicara, pastinya medok amat ya. Suaranya medok amat ya gitu. Ya, saya karena memang Kak Evi berasal dari Jawa Timur, dari kota Malang. Tapi nasib Kak Evi bukan Malang. Nasib Kak Evi beruntung sebab Kak Evi bertemu menjadi anak Tuhan. Sebab apa? Di dalam Tuhan, Tuhan memberikan masa depan. Di dalam Tuhan memberikan kepada kita jaminan. Oleh karena itu, mungkin kalau terlalu medok amat ya memang karena dari kota Malang asalnya Kak Evi. Nah, tidak berlama-lama nih. Hari ini tema kita, acara Harnas kita hari ini adalah bebas ekspresikan talentamu untuk Tuhan. Wah, asik banget ya, bagus amat ya tema kita pada hari ini, bebas ekspresikan talentamu untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama belajar terlebih dahulu nih, apa sih Kak Evi artinya bebas ekspresikan talentamu untuk Tuhan itu? Apa ya artinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Pelan-pelan ya, supaya kita sama-sama ngerti. Iya, talenta itu artinya sebuah pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat. Itu artinya talenta itu bakat yang dimiliki oleh seseorang ketika dia sudah dilahirkan.
Oke, kemudian ekspresi atau mengekspresikan. Artinya apa ya, Kak? Artinya memperlihatkan atau mengungkapkan sebuah ide atau gagasan baik melalui kata-kata maupun gerak tubuh. Itu artinya seperti ini. Memperlihatkan atau mengungkapkan sebuah ide atau kemampuan yang kita miliki baik itu secara tertulis ataupun secara gerak tubuh. Nah, kemudian berikutnya yang harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, mulai dari kita dilahirkan di dalam dunia ini, Tuhan pastinya memberikan kepada kita anak-anaknya bakat atau talenta yang berbeda-beda, tetapi itu pasti kita miliki. Oke? Sebab firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki bakat ketika dia dilahirkan di muka bumi ini. Satu pelajaran kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajarin bersama-sama, kita ambil di dalam tentang perumpamaan sebuah talenta. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, nanti kalian di rumah baca secara lengkap ya, isi ceritanya supaya Cici bisa atau Kak Evi menyimpulkan atau memberikan penjelasan tentang perumpamaan tentang talenta ini secara singkat. Bahwa pada suatu hari ada seorang tuan yang hendak berpergian nih ceritanya. Wah, dan kisah ini disampaikan oleh Yesus ketika dia mengajarkan kepada murid-murid, kepada orang-orang saat itu tentang kerajaan surga. Lihatlah, ada seorang tuan yang akan bepergian jauh. Tetapi sebelum dia bepergian jauh, dia memberikan atau mempercayakan harta bendanya kepada hamba-hambanya. Wah, kepada hamba-hambanya, dan masing-masing pastinya diberikan satu kepercayaan sekalipun itu berbeda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Sekalipun jumlahnya berbeda, tetapi masing-masing diberikan kepercayaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Nah, tak lama kemudian, hamba ini mulai di tangan mereka mulai ada kepercayaan yang tuannya berikan. Tuannya nggak lama pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh hamba-hamba ini? Orang-orang yang dipercayakan oleh tuannya untuk menerima sebuah kepercayaan, talenta, dia tidak berdiam diri. Yang menerima 5 talenta, dia berusaha nih, gimana caranya ya, supaya 5 talenta di tangan saya ini enggak cuma 5 talenta, tetapi dia akan menghasilkan laba. Nah, kalau kita adik-adik kalau membaca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu talenta itu digambarkan sebagai uang ya. Tapi ini sebuah perumpamaan saja nih, sebuah cerita yang memang hanya untuk menggambarkan sesuatu ketika Tuhan menyampaikannya. Nah, yang mendapatkan 2 talenta juga sama. Jadi berdiam diri, apa ya kira-kira ya supaya 2 talenta di tanganku ini bisa menghasilkan laba yang bertambah supaya nggak cuma 2 talenta, apa yang dia lakukan? Dia bekerja. Dia menggunakan talenta yang ada di tangannya untuk melakukan sesuatu sampai pada akhirnya akan menghasilkan laba atau keuntungan. Tetapi yang mendapatkan 1 talenta, dia berpikir, dia takut kepada tuannya, padahal dia sudah dipercaya sama seperti yang menerima 2 talenta atau 5 talenta. Dia menerima 1 talenta, justru dia menyembunyikan uangnya, dia menggali lubang, dia menyimpannya rapat-rapat. Sampai saat tuannya pulang, tuannya kembali. Setelah tuannya kembali, apa yang terjadi? Iya, hamba-hamba ini menjumpai tuannya.
Mereka mengatakan, Tuhan, inilah talenta yang kau percayakan di dalam kepada kami. Yang menerima 5 talenta, dia mengatakan, ini Tuhan, setelah engkau memberikan kepadaku 5 talenta, sekarang aku mendapatkan hasil yaitu menjadi 10 talenta jumlahnya. Begitu pula dengan yang 2 talenta. Dia pun menceritakan apa yang dia lakukan. Kemudian apa yang dikatakan oleh hambanya, oleh tuannya. Coba kita lihat. Wah, tuannya memberikan, bentar ya. Tuannya memberikan, maaf. Wah, tuannya memuji kedua hamba ini. Mereka yang menerima 2 talenta, mereka yang menerima 5 talenta, mereka mendapatkan pujian dari tuannya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, engkau telah setia memikul tanggung jawab yang kecil dan engkau akan menerima tanggung jawab yang besar. Tetapi yang 1 talenta, ketika dia datang, dia tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang terjadi? Tuannya pastinya marah. Tuannya pastinya marah, dia kecewa dengan apa yang dilakukan. Nah, adik-adik, dari kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini, sekalipun Cici mengulasnya secara ringkas, setiap kita, anak-anak Tuhan, pastinya Tuhan percayakan talenta-talenta di dalam kehidupan kita. Tidak peduli apakah itu cuma 1 talenta, atau 2 talenta, atau 5 talenta. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menggunakan setiap talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu akan ditanyakan menjadi satu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kalau memang kalian mengatakan, aku punya talenta, sudahkah kalian menggunakannya itu sungguh-sungguh? Apakah kalian hanya menyimpannya atau kalian hanya memakainya untuk kepentingan diri sendiri? Nah, firman Tuhan hari ini, yuk, setiap kita pasti Tuhan percayakan talenta-talenta di dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan cuma anak-anak, bukan cuma anak-anak sekolah minggu, tetapi hari ini Bapak, Ibu sekalian, guru-guru sekolah minggu yang ada, kakak-kakak semuanya, pastinya Tuhan berikan talenta yang istimewa di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Jadi tidak ada yang mengatakan, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak mengerti apa-apa. Tetapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan talenta di dalam kehidupan kita. Nah, kakak-kakak atau adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau memang Tuhan sudah memberikan talenta di dalam kehidupan kita, mungkin kalian ada yang mengatakan, aku tahu talentaku, aku bisa nyanyi, aku bisa main musik. Wah, Kak Evi tadi lihat tuh anak-anak ada yang udah bisa main alat-alat musik, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa nari. Bukankah itu sebuah talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian sungguh luar biasa? Oleh karena itu, setiap talenta yang Tuhan berikan, biarlah itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti tema kita hari ini. Tapi pertanyaannya sekarang, buat kita mungkin yang saat ini adik-adik berpikir, apa ya Kak Evi talentaku ya? Gimana caranya ya? Nah, yang pertama bagaimana kita akan mempermuliakan Tuhan kalau kita nggak ngerti talenta kita? Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menemukan talenta kita. Kita akan mengerti apa bakat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, apa bakat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, atau mungkin saat ini kalian sudah tahu bakat kalian, terus asah, terus pergunakan itu, jangan pernah berhenti. Terus bagaimana caranya? Kalau yang mengatakan, aku nggak tahu talentaku apa ya, aku bisanya apa ya. Yuk, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Nah, gimana caranya kita untuk menemukan talenta kita? Coba sekarang adik-adik yang belum tahu talentanya,
untuk mama-mama atau orang tua yang hadir saat ini ataupun kakak-kakak mungkin yang saat ini mungkin ada talenta-talenta yang masih tersembunyi, kita nggak tahu nih. Coba dipikirkan kira-kira nih, apa ya kegiatan yang paling saya suka lakukan, yang sering kali saya lakukan, dan menurut penilaian orang lain itu hasilnya selalu bagus, hasilnya selalu the best. Sementara orang lain belum tentu mereka bisa mengerjakannya. Dan ketika kita melakukan hal itu berulang-ulang kali, kita mau bayar harga. Contoh nih, contoh. Siapa di antara kalian nih adik-adik yang suka bantu mamanya masak atau mama-mama yang suka masak di sini? Itu juga bakat loh. Semuanya orang bisa masak, nggak semuanya orang bisa bisa sih menirukan orang masak. Saya bisa menirukan suami saya masak, tapi kalau memang bakatnya nggak di situ, rasanya pasti beda. Apa yang dihasilkan pasti beda. Tetapi ketika Bapak Ibu, Bapak-bapak juga ada loh, bisa loh yang masak. Atau adik-adik nih, kalian yang suka banget dibantuin mamanya masak di dapur. Itu juga salah satu bakat loh. Karena ada anak-anak yang nggak mau bantuin mamanya bukan karena males, bukan karena memang dia punya cari alasan karena nggak mau bantu orang tuanya, tetapi memang ada anak-anak secara muncul keinginan setiap kali ngapain aja mamanya di dapur, pengen ikut melulu, pengen belajar, pengen lihat caranya mama masak. Itu juga salah satu bakat loh. Atau mungkin, nah Kak Evi lihat tadi tuh, anak-anak, adik-adik yang suka nyanyi. Siapa di sini yang, oh berarti kalau saya suka nyanyi, saya sering loh nyanyi loh, tapi saya nggak pede loh. Tapi kalau adik-adik sekalian, kalian suka nyanyi dimanapun kalian berada, kalian mau melatih diri kalian, kalian istilahnya menyanyi itu sesuatu yang sangat menyenangkan buat kalian. Kalian ketika kalian diajarin pun kalian mau memberikan waktu secara ekstra. Itu salah satu bakat karena ketika seseorang diajarkan nyanyi belum tentu mereka bisa, belum tentu mereka mampu, tetapi ketika memang bakat itu Tuhan taruh di dalam kehidupan kalian, kalian diajarin sekali, dua kali, kalian mempunyai kecepatan, kemampuan untuk mengembangkan diri. Begitu pula dengan talenta-talenta yang lainnya. Kemudian apalagi? Iya, Kak Evi keluarkan semua ya, bakat-bakat yang ada. Ini cuma contoh, beberapa saja yang Kak Evi munculkan. Mungkin ada yang suka main musik, ada yang suka foto-foto, fotografer nih. Nanti gedenya jadi fotografer, itu juga bisa loh. Mulai sekarang coba temukan dan pikirkan apa yang menjadi kesukaan kita, yang sering kali kita lakukan, dan hasilnya selalu yang terbaik kita hasilkan dan orang lain tidak bisa mengerjakannya. Itu merupakan salah satu bakat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kak Evi tadi lihat ada anak-anak yang bisa nari. Nah, nari itu nggak gampang loh. Kak Evi kalau disuruhnya nari, mendingan Kak Evi disuruh mikirin firman Tuhan daripada Kak Evi diajarin nyanyi. Karena apa? Belum tentu hafal. Gerakan-gerakannya belum tentu selalu hafal. Apalagi kalau tamborin nih, ada rumus-rumusnya, aduh pusing sekali. Karena memang bakatnya nggak di situ. Nah, oleh karena itu, ketika Bapak, Ibu, adik-adik mulai mencari dan ingin tahu apa bakat kalian semuanya, coba dipikirkan. Dan kalau sudah menemukannya, jangan lupa tidak berhenti cuma menemukan, tapi terus asah, gunakan, terus berlatih supaya apa kalian semakin maksimal. Segala sesuatu yang kalian lakukan dengan talenta yang kalian miliki, kalian semakin maksimal untuk melayani Tuhan. Kemudian, ketika kita sudah menemukan talenta kita sudah mengasahnya, tapi bagaimana dengan keadaan sekarang? Kalau kita membawa tema kita pada hari ini, di tengah-tengah situasi Corona yang hadir di tengah-tengah bumi ini, bukan cuma Indonesia yang merasakan, tetapi
seluruh dunia merasakan, bahkan di daerah, di kota-kota, di negara-negara lain juga merasakan bagaimana dengan corona yang hadir di tengah-tengah kita, sementara saat ini bisa dikatakan new normal. Wah, new normal artinya apa ya? Dulu mungkin ibu-ibu yang bisa masak ketika kita masih bisa beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu bisa menyalurkan bakat Bapak Ibu masak untuk jemaat, acara-acara khusus. Bapak Ibu hadir di tengah-tengah mereka, menyajikan atau memberikan masakan yang terbaik, memberikan hal-hal yang terbaik. Tetapi bagaimana dengan ketika corona datang? Bagaimana ketika masa-masa kita nggak bisa lagi kumpul-kumpul? Sementara firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana Kak Evi kalau masa-masa sulit begini, ketemu aja nggak bisa, ke gereja aja nggak bisa, gimana caranya saya bisa melayani Tuhan? Bagaimana saya bisa mengekspresikan atau memperlihatkan setiap talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya untuk melayani Tuhan? Jangan pernah patah semangat. Jangan berhenti berkarya dan jangan pernah kubur potensi kita karena situasi saat ini. Tetaplah semangat berkarya menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Wah, bagaimana ya caranya kakak-kakak, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan? Ketika kita mau mengekspresikan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan, bersyukur kalau adik-adik di tempat ini sudah menemukan talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Bersyukur kalau Bapak Ibu sekalian di tempat ini sudah menemukan talenta-talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tidak penting berapa jumlahnya, tetapi bagaimana kita mau menggunakan talenta itu terus berkarya di dalam kondisi sesulit ini pun kita tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah patah semangat. Sebab apa? Di dalam sekalipun kondisi new normal saat ini bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, bukan berarti kita tidak bisa berkarya, tetapi dengan perkembangan internet, wah, yang begitu pesat karena kondisi saat ini ada begitu banyak medsos, media sosial. Coba pasti nggak asing lagi dah. Sekalipun saya cuma memunculkan logo-logo ini, pastinya adik-adik di tempat ini udah ada pada yang tahu nih. Coba ada yang karena Kak Evi nggak bisa melihat di sini, coba. Coba adik-adik bisa nggak ketik di chat apa aja tuh logo-logo medsos apa aja tuh, coba Kak Evi mau lihat. Bisa nggak chat? Ayo tulis di chat. Coba Kak Evi mau lihat. Apakah kalian mengetahui apa aja tuh logo-logo medsos yang ada? Kenal nggak? Tahu nggak? Pasti nggak asing ya. Mungkin kalian juga pasti punya, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, ada Zoom yang kita gunakan seperti sekarang ini, ada Facebook, ada YouTube, media sosial. Inilah yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan setiap talenta yang Tuhan berikan. Untuk apa? Membangun kehidupan orang lain. Contoh Bapak Ibu, gimana caranya Kak Evi kalau kita mau membagikan talenta kita di masa-masa sulit ini, kita masukkan di TikTok ataupun di medsos-medsos yang lainnya. Kalau adik-adik yang suka nyanyi, kalian masih bisa loh tetap nyanyi, kalian rekam, kalian bisa share di medsos kalian yang kalian punya. Mungkin kalau kalian yang masih kecil, mama-mama atau papa yang akan membantu kalian untuk share di Instagram. Untuk apa? Memberikan sukacita buat orang lain. Melalui pujian kalian, melalui nyanyian yang kalian nyanyikan, itu bisa membangun kehidupan orang lain. Atau mungkin mama-mama di tempat ini yang suka masak, bukan berarti kita berhenti untuk berkarya. Berbagilah resep untuk orang-orang lain, untuk untuk follower-follower Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat-saat ini setiap mama-mama juga pada pusing nih, aduh hari ini masak apa ya?
hari ini mesti menunya apa ya? Apalagi stay home, beberapa kali PPKM, mulai dari awal mesti di rumah, segala sesuatu dibatasin, mama-mama mesti masak, mama-mama mesti menyiapkan ini itu untuk keluarga, bukan anak-anak yang bukan cuma untuk anak-anak, tapi bagaimana mama-mama juga mesti struggle untuk mempersiapkan diri. Ketika mama-mama juga bekerja, bagaimana kakak-kakak di tempat ini juga yang masih kuliah, yang masih beraktivitas, pekerjaannya tetap berjalan. Kita masih tetap bisa memberkati orang lain melalui talenta kita. Mungkin juga selain share menu-menu yang ada, kita juga bisa loh bagikan masakannya melalui untuk orang-orang yang isolasi mandiri mungkin, untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita saat ini. Apakah itu bisa? Bisa. Karena ketika kita mengatakan kita melayani Tuhan, bukan berarti ketika kita melayani Tuhan harus ada di mimbar, harus ada di gereja. Enggak. Kondisi saat ini, dimanapun kita berada, apapun posisi kita saat ini, kita masih bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita masih bisa menggunakan talenta kita dan membangun kehidupan orang lain. Atau saat ini adik-adik yang suka foto-foto. Nah, suka nih foto-foto nih. Fotoin pemandangan, fotoin mungkin kalian suka selfie sendiri terus di-upload di medsos kalian. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa kasih ayat. Berikan kata-kata yang membangun. Untuk apa? Memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk teman-teman kalian. Atau mama papa di tempat ini, kakak-kakak sekalian. Mungkin kakak-kakak menemukan, kakak suka nulis. Itu juga bakat loh, nggak semua orang bisa nulis. Nggak semua orang hobi nulis. Tapi ketika Tuhan taruh itu, Tuhan berikan di dalam kehidupan kakak-kakak, ibu-ibu sekalian, atau mungkin adik-adik yang suka nulis puisi, apapun bentuknya, yang itu bisa membangun kehidupan orang lain, membangun setiap orang-orang yang membaca medsos kalian, itu pun bentuk pelayanan. Karena pelayanan bukan karena hanya kita nyanyi, main musik, enggak. Sekarang dalam kondisi seperti ini, ketika kita bisa membangun, bisa menguatkan kehidupan orang lain, kehadiran kita dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Atau mungkin adik-adik atau mama-mama di tempat ini suka memperhatikan jemaat-jemaat yang lain, yang mereka mungkin butuh dukungan kita, butuh doa. Itu juga pelayanan loh. Nggak semua orang loh suka memperhatikan orang lain. Nggak semua orang gampang untuk menghafal nama-nama orang. Atau kakak-kakak di tempat ini. Kakak-kakak begitu luar biasa mengingat anak-anaknya, mengingat anak-anak sekolah minggu setiap saat. Bisa pakai video call, bisa pakai menggunakan media apapun untuk bertatap muka, ngobrol. Itu pun waktu yang kakak-kakak berikan itu seperti pemerhati kalau saya mengatakan. Bagaimana kita memberikan waktu kita. Nggak semua orang punya hati di situ. Dan nggak semua orang punya kemampuan di situ. Tetapi ketika Tuhan taruh itu, pergunakanlah itu untuk membangun kehidupan anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kakak-kakak sekalian. Nah, kakak-kakak dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa setiap talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu sangat berharga. Dan setiap kita pastinya mempunyai talenta yang berbeda. Bukan berarti kita lebih penting, bukan berarti kita lebih hebat, tetapi semuanya hebat, semuanya penting. Sebab apa tujuan Tuhan memberikan talenta-talenta yang berbeda? Setiap keberadaan kita, adik-adik nih, yang bisa nyanyi, yang bisa main musik, yang bisa menari, bisa tamborin, apapun bentuknya, supaya apa? Kalian bisa saling melengkapi. Bukan untuk menjadi sombong-sombongan, aku yang jago nyanyi. Kalau nyanyi nggak ada musik juga nggak akan bisa sempurna. Kalaupun adik-adik cuma mengatakan, Kak, aku nggak bisa Kak nyanyi, tapi aku bisa Kak kalau cuman untuk nari. Nggak apa-apa, memang itu talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian. Yang penting pergunakan dengan sungguh-sungguh. Pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab apa? Setiap orang yang Tuhan percayakan, kalau kita nggak sadar,
kalau kemampuan yang kita punya itu dari Tuhan, kita bisa sombong loh, kita bisa menyepelekan orang loh, kita bisa memandang rendah orang loh. Tapi kalau kita tahu bahwa semua talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kepercayaan yang Tuhan berikan, maka segala sesuatu yang akan kalian lakukan nih adik-adik, kalian hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Sebab apa? Kalau kita dasarnya untuk menyenangkan hati Tuhan, ketika kita berkarya, kalau masukan atau ada kritik dari kakak-kakak, kamu tadi nyanyinya kurang tinggi sedikit nih nadanya, atau kamu tadi narinya ini yang kurang bagus. Nah, kalau ada masukan, ada kritik, kita nggak akan pernah patah semangat. Justru dari masukan-masukan itulah kalian akan terus mau belajar. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian tahu, kalian melakukan semuanya itu untuk Tuhan, ketika kalian mendapatkan pujian, kalian tidak menjadi sombong. Kalian tidak lagi menjadi orang-orang yang merendahkan orang lain. Aku lebih hebat nih. Tuh, buktinya tuh kakak memuji aku, nariku hebat. Nyanyiku hebat, atau ibu-ibu, masakanku paling the best, masakanku paling enak dibandingkan dengan orang yang lainnya. Tetapi ketika pujian datang dalam kehidupan kita ngerti semua yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kita akan tetap jaga hati kita. Sebab apa? Kita tahu bahwa segala sesuatu, kalaupun itu masih kurang, aku mau terus mengasah kemampuanku untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau aku mendapatkan pujian, biarlah pujian itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan kepercayaan di dalam kehidupanku. Dan ketika kita menggunakan medsos, bukan cuma mencari perhatian orang, bukan cuma untuk menambah follower atau pengikut, dan bukan untuk mendapatkan puji-pujian secara pribadi, tetapi semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita bersyukur sebab apa? Kita anak-anak yang istimewa. Tuhan ciptakan begitu unik, Tuhan ciptakan begitu luar biasa, karena apa? Tidak ada satu orang pun yang dibedakan. Tuhan lebih sayang siapa? Enggak. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan dalam hidup kita hari ini, setiap kita adalah unik dan berharga di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Tuhan tetap memberikan kepercayaan di dalam kehidupan kita, nggak peduli berapa jumlahnya. Mungkin kalian, aku punya 5 Ci, aku bisa nari, aku bisa main musik, aku bisa masak, bisa bantuin mama, aku bisa main basket, jago Ci, aku bisa apalagi olahraga yang jago kalian, atau kalian mengatakan, Ci aku jago loh pelajaran matematika, Ci aku jago loh pelajaran-pelajaran yang lainnya. Itu pun kemampuan, kepandaian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian. Jangan pernah kita membandingkan dengan orang lain. Seperti pujian tadi, setiap kita punya peranan yang berbeda, setiap kita punya peranan. Nah, setiap kita punya peranan artinya apa? Fungsi kita, dimanapun kita ditempatkan, kita punya peranan yang berbeda, baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu kakak-kakak yang hadir saat ini, peranan kita pastinya berbeda, tetapi keberagaman kita, sekalipun kita berbeda, Tuhan punya tujuan yang mulia, yaitu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, membangun kehidupan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan, membangun kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, bahkan untuk adik-adik sekalian, ketika kalian menggunakan talenta kalian, sekalipun itu berbeda, itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan membangun kehidupan teman-teman kalian semuanya. Dan pada akhirnya, di akhir firman Tuhan hari ini, biarlah kita bersama-sama akan terus mengingat, bukan cuma mengingat, tetapi belajar bersama-sama untuk mengetahui apa yang menjadi talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, temukan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu, temukan talenta kalian. Kalau kalian sudah menemukannya, jangan lupa, jangan pernah
berhenti sekalipun masa-masa pandemik susah, kita nggak pernah bisa ketemu secara bebas, mungkin latihan juga nggak bisa bebas, tapi ingat latihan musik pun bisa loh dilakukan secara online, bisa. Apakah kalian akan tetap latihan atau kalian berhenti karena situasi? Itu keputusan kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan jangan pernah berhenti untuk terus mengasah kemampuan kita dengan cara-cara yang memang sekarang secara teknologi memang harus kita lakukan seperti ini. Tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi jangan pernah sembunyikan talentamu, tapi terus asah, terus pergunakan supaya apa? Setiap yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa engkau ini hambaku yang setia, engkau bisa dipercaya di dalam hal-hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya di dalam hal-hal kecil, kita bisa terus mengasah kemampuan kita, talenta kita yang kita punya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Percayalah, Tuhan akan terus tambah-tambahkan talenta dalam kehidupan kalian, bakat-bakat yang mungkin sekarang ini belum ditemukan, tapi terus asah, terus gali, supaya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, firman Tuhan berhenti sampai di sini. Evi akan tutup stop share screen. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berhenti sampai di sini. Tetapi sebelum Kak Evi berdoa untuk kalian semua, untuk mama-mama, untuk kakak-kakak di tempat ini, biarlah di dalam situasi saat ini mungkin memang sulit atau kita tidak bisa mengekspresikan secara bebas ketika seperti sebelum pandemi, tetapi biarlah kita tidak akan pernah patah semangat. Kita akan tetap berkomitmen di hadapan Tuhan, biarlah roh kita tetap menyala-nyala, memberikan yang terbaik di dalam segala keterbatasan kita, keterbatasan ruang gerak kita, tetapi kita mau berjanji di hadapan Tuhan, bahwa aku mau tetap memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, apapun bentuknya. Sebab itu sebuah tanggung jawab yang memang Tuhan rindu, Tuhan mau melihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Oke, kakak-kakak, untuk adik-adik semuanya, yuk kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup kebenaran firman Tuhan yang sudah Kak Evi sampaikan pada hari ini. Biarlah kita akan terus diberkati dan kita akan terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan di dalam kehidupan kami. Bahwa betapa berharganya kehidupan kami di hadapan Tuhan. Setiap kami Engkau berikan keunikan-keunikan masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, setiap kami pasti Tuhan percayakan setiap talenta, berapapun jumlahnya, berapa banyak pun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tidak ada satu orang pun yang Engkau lewatkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu kembali mengingatkan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, untuk kami bisa mengerti bahwa kami pun mempunyai talenta yang Tuhan percayakan. Kami mau menggunakan setiap talenta yang kami punya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau terus mengasah kemampuan kami. Sekalipun masa-masa pandemik saat ini bukan berarti segala sesuatunya berhenti, tetapi kami mau terus berlatih. Kami terus mau mengasah setiap kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami dengan secara maksimal, dengan cara-cara yang Tuhan sudah mampukan kami. Ketika kami membagikan setiap kemampuan kami melalui medsos yang ada, Tuhan tolong, biarlah
segala apapun yang kami upload itu akan memberikan berkat, berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, baik ayat-ayat, baik itu puji-pujian yang akan kami sampaikan, biarlah itu akan membangun kehidupan orang lain, memberkati, memberikan kekuatan buat setiap orang-orang yang membaca atau menyaksikannya. Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan pastinya bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi semuanya Engkau yang memampukan, Engkau yang memberikan kepada kami kemampuan untuk kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa di masa-masa sulit ini, hamba berdoa dan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan, buat mereka berhasil. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka pun akan tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga setiap orang yang belum percaya kepadamu, ketika mereka mengenal anak-anak-Mu, kami tahu Tuhan, ada jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus hamba percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga, di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan Engkau meteraikan setiap kebenaran firman-Mu ini. Mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka menjadi anak-anak yang tidak mudah putus asa. Tetapi mereka mempunyai roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka akan menerima segala kemuliaan. Mereka akan menerima pujian. Bahkan Engkau akan tambah-tambahkan talenta, kepercayaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada panitia. Terima kasih. Tuhan berkati. Iya, terima kasih untuk Kak Evi, firman Tuhan yang sangat membangun untuk kita bisa menggali potensi kita, kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Ya, sebelum itu kita akan memberikan persembahan. Departemen Sekolah Minggu se-Jawa Barat, jadi bisa mengambil persembahan terlebih dahulu, lalu bisa diberikan ke gereja langsung atau boleh memberikan atau kepada Ibu Dina, ya. Jadi bisa mengambil persembahan dulu. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini, terus bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia ini, biar Tuhan pulihkan segala virus corona ini bisa Tuhan lalukan dari bangsa ini. Amin. Kita rindu bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Mari siapkan hatimu untuk kita menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari dengan pujian bagi bangsa ini Tuhan kami berdiri. Kami bangkit berdiri. Setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan pimpin
Mari kita berdoa, kita akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, anak-anak sekolah minggu berada, mari kita satukan hati kita, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, untuk mereka mau terus memakai talenta mereka. Kami berdoa juga, kita akan berdoa juga bagi guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini dengan situasi yang ada membuat mereka terbatas. Tapi kita mau sama-sama berdoa, biarlah Tuhan tolong setiap guru-guru sekolah minggu supaya mereka dapat terus melayani Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan setiap pokok doa ini bersama-sama. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau Allah memulihkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kalau tak tepat nanti tanggal 17 Agustus, di hari Selasa bangsa kami akan berulang tahun di usianya yang ke-76 tahun. Kami berdoa biarlah Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang dimerdekakan oleh Tuhan. Bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Setiap jiwa-jiwa, setiap masyarakat yang ada Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan mereka. Kami berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur Tuhan, kecamatan, RT, RW, semuanya Tuhan, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, setiap aparat-aparat, menteri-menteri Tuhan, semuanya kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan pakai mereka setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan. Mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa ini. Berkati setiap ide-ide mereka, setiap gagasan-gagasan untuk bangsa ini. Kami berdoa, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk virus corona yang masih ada dalam bangsa kami. Bahkan di seluruh dunia kami berdoa Tuhan. Kami percaya dengan iman kami menyatukan hati kami bahwa virus corona ini sudah selesai dan kami boleh beraktivitas lagi dengan baik. Tuhan berkati setiap tenaga medis, berkati setiap para dokter perawat yang saat ini masih terus bekerja keras untuk merawat, untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk pasien-pasien yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, di tempat-tempat karantina, di rumah-rumah mereka isolasi mandiri. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan GSJ Hosana mungkin yang saat ini juga sedang sakit, atau mereka yang saat ini terinfeksi virus corona. Kami berdoa Tuhan biarlah pemulihan dinyatakan atas hidup mereka. Tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa mematuhi protokol yang ada ya Bapak. Dan juga pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih boleh percayakan mereka, bahkan mereka masih mau memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gloria, untuk Louis, untuk Michelle, untuk Yemima, untuk Yovan, bahkan anak-anak sekolah minggu yang lain yang melayani Tuhan. Hari ini kami berdoa biarlah Tuhan tolong mereka, bahkan setiap Tuhan kapasitas, Tuhan memberikan kapasitas kepada mereka, memfasilitasi mereka dengan talenta-talenta yang mereka berikan ya Tuhan. Mungkin mereka malu, mereka ragu dengan talenta-talenta yang mereka punya, tapi biarlah Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kemampuan dan kepercayaan diri kepada mereka supaya mereka dapat memberikan talenta-talenta mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan pada hari ini juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada, untuk Iren, untuk Kapindan, untuk Koyonanda, untuk Koyonatan, untuk Karlin, untuk Saputra, untuk Cifitri, untuk Seli, untuk Kak Yanti, untuk bahkan hambamu dan guru-guru sekolah minggu yang lain, koreksi, Ci Erni, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kalau corona membuat kami terbatas dan tidak bisa bersama-sama di gereja bertemu melayani Engkau, tapi kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau tolong sehingga virus ini boleh selesai dan semua guru-guru sekolah minggu kembali lagi bersama-sama untuk melayani di gereja. Tuhan berkati apapun yang menjadi pekerjaan pelayanan usaha mereka. Tuhan berkati setiap keluarga mereka, bahkan mereka yang belum nikah juga Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan pakai mereka lebih
luar biasa lagi, bahkan berdoa untuk hamba-Mu, untuk Ibu Gembala yang Tuhan percayakan bagi kami. Engkau tolong, Engkau berkati, sehingga hamba-Mu juga dapat mengarahkan dan memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu di gereja-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan juga bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu, Engkau berkati kehidupan hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati setiap pekerjaan, usaha pelayanan dan semua yang saat ini sedang hamba-Mu kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini ikut berpartisipasi mengikuti Zoom. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan Yesus tolong mereka. Mungkin mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, mereka sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan menjadi jalan yang keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan mereka. Engkau Allah yang akan menyembuhkan setiap bagian tubuh mereka yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua. Sehingga kita dapat menggunakan semua talenta yang Tuhan pakai dan Tuhan berikan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Kak Evi. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Talenta. Dah.